Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Medan dari kelas PSB 21B kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Lutfi Wahyu Ananda. Saya Yolanda Sulastri Simanjuntak. Saya Nurul Fadila. Saya Yutrina Butar-Butar. Oke, di sini kami akan menampilkan video mengenai maraknya prostitusi online untuk memenuhi tugas PKN. Prostitusi online adalah praktek pelacuran yang dilakukan dengan melalui media internet atau online sebagai prasarana transaksi bagi mereka yang ingin menggunakan jasanya. Praktik prostitusi memiliki 3 komponen, diantaranya terdapat komponen pekerja seks komersial atau PSK, mucikari atau germo, dan pelanggan atau pengguna jasa PSK. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya prostitusi antara lain yang pertama faktor ekstern yang meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks khususnya di luar ikatan perkawinan, komersialisasi seks yang sengaja untuk mengambil keuntungan, dekandensi moral, perkembangan kota dan arus urbanisasi, bertemunya kebudayaan-kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kemudian adalah faktor intern. Faktor intern meliputi aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi atau kemiskinan, kondisi keluarga yang tidak harmonis, bujuk rayu kaum lelaki, dan rasa ingin tahu tentang seks. Adanya prostitusi online di masyarakat dapat memberikan dampak yang memicu perubahan sosial. Yang pertama yaitu adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain, di mana pada umumnya wanita-wanita pelacur cuma menerima sebagian dari upahnya dan sebagiannya akan diberikan sebagai germo. Yang kedua yaitu merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan juga agama. Yang ketiga yaitu merusak nilai-nilai kehidupan keluarga. Misalnya suami yang tergoda untuk melakukan prostitusi online akan melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga. Yang keempat yaitu menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin ataupun penyakit kulit seperti penyakit sifilis. Salah satu contoh kasus dari prostitusi online yang terjadi pada 9 November 2022 yaitu yang terjadi di tempat indekos kawasan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, di mana tempat kos tersebut diduga menjadi lokasi prostitusi online. Tindakan asusila dilakukan dengan menggunakan aplikasi micet di seberang SPBU Cikaret. Halo Bang, selamat sore. Selamat sore. Jadi kami di sini mau mewawancarai ya Bang. Apakah kami boleh mewawancarai? Ya boleh. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, nama Abang siapa? Nama aku Gedeon Mors Pertampahan. Dari fakultas mana nih? Fakultas FMIPA, jurusan biologi. Oh, oke. Jadi di sini kami mau nanyakan gimana sih menurut pendapat Abang tentang prostitusi online? Kalau pendapat saya prostitusi online itu tidak bagus ya. Ya namanya pelacuran secara daring atau online. Hal itu merusak mental kita gitu sebagai anak muda, agent of change. Terus gimana sih? Terus bagaimana pendapat Abang gimana sih kenapa orang memilih pekerjaan itu sebagai mata pencariannya, apalagi untuk mahasiswa Bang? Menurut pendapat abang ya, hal itu terjadi karena pondasi dia atau iman dia gitu. Masih banyak pekerjaan yang lain sebenarnya yang bisa mereka lakukan, cuman karena pondasi mereka, iman mereka kurang, jadi mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak bagus itu. Dan salah satunya itu penyebabnya adalah faktor lingkungan. Jadi di mana kau beruang lingkup, caranya tinggal, itu sangat mempengaruhi kehidupanmu gitu. Jadi intinya itu kita harus memiliki pondasi yang kuat lagi itu, iman yang kuat. Jadi mau dimanapun kita ditempatkan, kita bisa tetap stay gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara untuk mengatasi masalah prostitusi online ini ya Bang? Ya, kalau dari abang sih kan kita semua adalah umat yang beragama. Jadi semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi dimulai dari mana itu? Dari keluarga. Dari keluarga lah dasarnya untuk mengajari anak-anaknya tidak terjerumus ke hal-hal yang tersebut. Saya sendiri sebagai agama Kristen, orang tua saya sudah mengantarkan dari kecil hal-hal yang
tidak baik gitu untuk dilakukan. Seperti salah satunya solusinya itu diajak rajin beribadah gitu. Hal-hal itu simple, itu sepele, cuman berimpact besar gitu untuk kedepannya kayak gitu. Jadi intinya solusinya gitu, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan kayak gitu. Hai, selamat sore Bang. Sore kak. Mari kak. Sebelumnya Abang sibuk nggak? Oh, untuk kakak enggak? Oke, sebelumnya kami boleh kenalan terlebih dahulu nggak? Boleh kak, boleh. Nama Abang siapa? Nama saya Sahlul Utama. Nama saya Rinto Harap. Ini dari fakultas mana nih? Saya Tata Boga. Saya teknik mesin. Oke, jadi di sini kami ada tugas PKN. Di sini kami mau menanyakan tentang prostitusi online. Nah, jadi gimana sih pendapat Abang tentang prostitusi online itu? Itu salah satu tindakan yang tidak senonoh, dan kalau bisa tindakan itu jangan sampai dilakukan. Oke. Selanjutnya, apakah pernah diketahui sekitar Anda pernah terlibat dalam prostitusi online? Pernah. Gimana tuh? Menurut saya itu hal yang bodoh lah orang itu melakukan itu, karena itu kan udah termasuk pelanggaran undang-undang. Jadi udah tahu ada pelanggaran, kenapa lagi dilakukan? Jadinya orang itu kena sanksi lah, kena hukum. Pak, kalau menurut Abang itu kenapa sih mereka kayak gitu? Karena mungkin terlalu tinggi nyawa nafsu. Jadi nggak tertahan lagi kan, paksalah main Micet. Oke. Makasih ya Bang. Solusi yang dilakukan untuk menghindari prostitusi online yaitu pertama, beri edukasi pada anak bahwa tidak semua hal yang ada di internet adalah hal baik. Wanti ia untuk selalu sekedarnya saja dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, periksa email, media sosial, dan aktivitas internet anak. Banyak mucikari prostitusi online yang akan membangun hubungan dengan anak-anak melalui internet dari waktu ke waktu untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Yang ketiga, masih dalam hal penggunaan media sosial. Beritahu anak untuk tidak membuat perjanjian bertemu dengan orang yang hanya dikenalnya di media sosial. Ajari ia cara untuk waspada. Walaupun merasa orang yang dikenalnya itu baik, kejahatan tetap bisa terjadi jika ada kesempatan. Kita juga sebagai masyarakat, khususnya para netizen, dapat ikut memantau dan menanggulangi keberadaan akun di media sosial yang menyediakan konten asusila dan konten tidak senonoh lainnya, dikarenakan kasus prostitusi semacam ini sifatnya retail dan harus ditelaah satu persatu dari masing-masing akun. Kita dapat mengajak masyarakat untuk bersama-sama melaporkan akun yang bersifat menyimpang ke Twitter dengan kategori sensitif konten. Di media sosial seperti Twitter, cara yang bisa dilakukan dalam melaporkan ini adalah dengan mengklik kicauan yang tidak senonoh lalu tekan more dan report pada kicauan tersebut. Selain itu, kita dapat mengajak warga untuk melaporkan konten di YouTube, caranya dengan memilih opsi more action dan kemudian pilih sexual content. Dengan adanya laporan massal di media sosial, Kominfo berharap aksi ini bisa membuat Twitter, Facebook, dan YouTube mau meninjau konten dan mengulas akun yang bersangkutan untuk ditutup. Hal ini mengurangi konten negatif di media sosial dan dapat mengurangi terjadinya praktik prostitusi online. Sekian video dari kami, semoga video yang kami berikan itu bermanfaat. Terima kasih.